Pemirsa, 1 tahun COVID-19 di Indonesia ditemukan 2 kasus COVID-19 varian Inggris B117. COVID-19 varian baru tersebut dibawa 2 TKW asal Karawang, Jawa Barat. Meski belum ada publikasi ilmiah yang menyatakan varian baru tersebut lebih fatal, namun disebut-sebut lebih menular. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak cemas namun terus menerapkan protokol kesehatan setelah masuknya varian baru virus corona jenis B117 ke tanah air. Meski menular lebih cepat, menurut Menteri Kesehatan virus varian baru tersebut tidak berdampak lebih fatal daripada COVID-19. Informasi masuknya varian baru virus corona B117 ke tanah air dibenarkan juru bicara COVID-19 Karawang. 2 TKI asal Karawang diketahui terpapar COVID-19 varian baru saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Januari lalu. Tim medis dari Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat langsung melacak kontak erat kedua pasien untuk mengantisipasi penyebaran virus itu di wilayah Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sudah bergabung bersama kami Dr. Fitra Hargiana, juru bicara Satgas Covid Karawang. Selamat siang, Dr. Fitra. Halo, selamat siang, Mbak. Baik, dok, terkait dengan adanya virus varian baru yang dibawa oleh warga Karawang, bagaimana saat ini antisipasinya di wilayah tersebut? Iya, Mbak. Jadi antisipasinya kami dari dua hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu pada saat itu malam kami langsung mengkoordinasikan dengan Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, dengan Kadinkes Jawa Barat, dan juga dengan Ketua Satgas Ibu Bupati Karawang. Pada saat itu arahan dari beliau adalah ditangani dengan cepat dan langsung dilaksanakan tracing. Kemarin kami membuat 2 tim karena di sini ada 2 pasien, Nyonya M dan Nyonya A. Satu tim ini berisi dari Dinkes Karawang, Dinkes Jabar, dan Kementerian Kesehatan dan juga Balitbangkes. Sehingga kami langsung 2 tim ini langsung melaksanakan pemeriksaan kepada 2 tersebut, Pak. Seperti itu. Baik, Dr. Fitra, adakah gejala khusus yang ditemukan atau dirasakan oleh pasien terkait strain baru ini? Ya. Jadi sebenarnya kedua pasien ini gejalanya masih sama dengan yang lain, Mas, dengan hal yang biasa. Yang satu adalah Nyonya M ini datang tanggal 28 Januari dari Arab Saudi. Nah, ini tuh awalnya dia OTG, lalu setelah itu dia keluhannya ada demam dan batuk, sehingga memang sempat dirawat di rumah sakit Koja. Sehingga setelah hasil swabnya negatif, dia diperbolehkan pulang ke Karawang. Dan satu lagi Nyonya A, tanggal 31 Januari kedatangan dengan menggunakan pesawat dari Arab Saudi. Baik. Ini dilaksanakan PCR hasilnya positif. Lalu sehingga dia dilaksanakan di karantina di Wisma Pademangan. Ini memang sudah sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 6 tahun 2021 bahwa seluruh pelaku perjalanan akan dikarantina dan diperiksa PCR setelah kedatangan di Indonesia. Baik, lantas apa perbedaannya dengan virus corona varian lama terkait dengan virus baru ini? Virus baru ini memang lebih cepat menular, Mbak. Kira-kira 10 kali lebih menular daripada virus yang varian yang sebelumnya. Seperti itu. Tetapi untuk gejala memang masih sama, dan kami pun juga kan ini memang masih baru ya, sehingga Kementerian Kesehatan dan juga kemarin dari arahan Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, Unpad, Universitas Padjadjaran melaksanakan juga untuk penelitian mengenai virus strain terbaru ini. Baik, Dr. Fitra, apakah tracing juga sudah dilakukan terhadap 2 pasien terakhir karena sempat beberapa waktu ya ketika dia pulang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya, seperti apa? Iya, ya Mas. Memang kemarin kami langsung melaksanakan tracing dengan yang 2 tim tersebut. Yang kami garis bawahi adalah masyarakat tidak usah panik karena keduanya telah dinyatakan negatif pada saat tiba di Karawang. Lalu kemarin pun kami melaksanakan penyelidikan epidemiologi kepada Nyonya M dan keluarganya, dan Nyonya A pun dan keluarganya. Kami melaksanakan tes swab dan juga setelah itu juga diambil darahnya, sehingga di tes di Balitbang Kemenkes untuk full genome sampling pemeriksaannya, Mas, di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fitra Hargiana, Jubir Satgas COVID-19 Karawang sudah berbagi informasinya bersama kami. Selamat siang.
Ya memang ini strain baru virus COVID-19 perlu diwaspadai. Salah satunya adalah di pintu-pintu masuk ke dalam negeri, khususnya dari luar negeri, karena ini kasus impor. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi khususnya di pintu-pintu masuk dari luar negeri, bagaimana protokol kesehatannya, sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad, yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita langsung sapa Mahathir. Mahathir, apakah Bandara Soekarno-Hatta diperketat? Ya, Davi dan Deta, untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, khususnya di pintu kedatangan Terminal 3, ini di kedatangan internasional, untuk penjagaan memang sebenarnya tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian atau TNI Angkatan Darat yang memang cukup diperketat atau ditambah lagi personilnya. Namun untuk proses screening yang memang lebih didetailkan lagi oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti yang pertama, ketika mereka sudah tiba di bandara, di Terminal 3 khususnya, mereka nanti akan dilakukan screening yang pertama. Screeningnya ini pastinya seperti pengisian aplikasi e-hack yang sudah diisi dan juga langsung melakukan scan. Yang kedua, di dalam pun nanti mereka akan dilakukan pengecekan dari surat-surat yang sudah dilakukan, khususnya surat-surat kesehatan yang sudah dibawa, khususnya surat hasil swab atau juga rapid dari asal negara mereka atau sampel yang mereka sudah lakukan di asal negara mereka, dan pastinya dengan hasil tes negatif. Ketika dari hasil screening sudah ditunjukkan hasil negatif dan sudah baik, mereka nantinya langsung akan keluar ke pintu yang berada di belakang kami ini. Jadi memang di Bandara Soekarno-Hatta memang ada beberapa pintu untuk keluar dari Terminal 3 khususnya kedatangan. Namun hanya satu pintu saat ini di belakang kami saja, dan satu pintu ini nantinya dari pihak TNI Angkatan Darat dan juga dari pihak kepolisian bandara langsung akan mengarahkan khususnya untuk WNA dulu ya, warga negara asing, Davi, Deta. Mereka nanti WNA akan langsung diarahkan ke meja yang di samping kiri saya ini. Meja-meja ini adalah beberapa hotel-hotel atau tempat-tempat yang sudah disertifikasi oleh pihak pemerintah. Jadi nanti akan dicek lagi visanya, cek lagi surat dari surat tadi hasil tes negatifnya. Mereka akan dicek kembali dan mereka nanti akan langsung bisa memilih beberapa hotel dengan beberapa pilihan paket yang sudah disediakan oleh hotel-hotel tersebut. Nanti mereka akan langsung menuju hotelnya untuk beristirahat dan langsung dikarantina selama 5x24 jam. Namun untuk warga negara Indonesia, ini ada 4 kriteria atau 4 orang dengan beberapa kriteria bisa nanti diarahkan langsung untuk karantina. Yang pertama adalah dia adalah tenaga imigran atau pekerja imigran Indonesia. Yang kedua adalah pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga adalah pegawai pemerintah yang melakukan dinas dari luar negeri dan baru datang ke Indonesia. Nantinya mereka baru akan diarahkan ke Bus Damri. Dan Bus Damri itu langsung mengarah ke Wisma Atlet Pademangan. Sama juga nantinya mereka akan menjalani dari karantina kurang lebih pada saat tiba 5x24 jam atau kurang lebih 5 hari. Dan nanti setelah 5 hari mereka akan langsung lagi dites kesehatannya, khususnya tes swab PCR dan juga rapid. Kalau nanti hasilnya negatif, mereka bisa melanjutkan kegiatan mereka. Namun kalau hasilnya positif, khusus WNI nantinya akan langsung diarahkan ke Wisma Atlet atau rumah sakit untuk dilanjutkan karantina selama 14 hari dan ditanggung oleh pemerintah. Namun untuk WNA atau negara-negara asing, ini mereka biayanya mandiri atau biaya sendiri ya. Jadi mereka dapat memilih hotel-hotel di belakang ini. Dan juga kalau tadi kami melihat di bagan atau di daftar kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, ini ada 13 kedatangan dari luar negeri ke Indonesia. Untuk sementara itu kembali ke Davi dan Deta. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Jadi ada pengetatan pemeriksaan dan juga karantina bagi mereka yang baru tiba di Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki informasi terkait dengan Keraton Jogja yang membuka lowongan abdi dalam. Nah, tertarik seperti apa informasinya? Usai jeda, tetaplah di iNews Siang.